Sekarang ada dari F&B lokal nih, Cupdate. Oh, di sana ngebagiin makanan. Oh iya, lucu. Cerita. Tapi sambil geprek pedes maknyos. Saya pengen makan. Ah, ini tanya. Singkong nih. Doyanan lu kan. Makan bersama, makan siang. Gua kasih 5 karena kesempurnaan milik Cupdate. Welcome back to Ngobis. Ngobrol bisnis by teman startup Di Notif. Ngobrolin yang nggak penting tapi pengen. hari ini kita mau ngomongin apa sih, Tan? Rating brand marketing yang viral dari TikTok. Jadi kita bakal ngerating nih brand-brand yang mengutilisasikan TikTok sebagai aktivitas marketingnya. Ya. Kalau menurut lo sendiri nih, Tan, seberapa efektif sih TikTok itu untuk brand marketing? Efektif sih, tapi pinter-pinter brandnya bikin videonya biar FYP gitu. Kalau di teman Sarah, waktu itu gimana sih ceritanya awal-awal pas pakai TikTok? Kenapa tuh? Efektif gak sih ningkatin followers? Sangat efektif. Kenapa tuh? Soalnya FYP. FYP terus dampaknya ke Instagram ya? Iya, tapi nggak langsung. Dulu kita Instagram tuh stuck di followers 8.000, terus kita coba utilisasiin TikTok, terus tiba-tiba followers Instagram tuh naik sampai 10 ribuan cepet lah dalam waktu sebulan. Terus TikTok kita juga followersnya dalam waktu sebulan 15.000. Sebulan, 3 bulanan 90-an. Terus nge-stuck. Ya nge-stuck baru 100.000, dan sekarang stuck di 120.000. Karena sebenarnya TikTok ini agak cepet gitu. Kayak kita sendiri juga sekarang masih struggle untuk bisa grow lagi cepet yang dulu gitu. Karena ya bingung lah gimana sih caranya, gimana sih selalu untuk bisa relate sama brand. Nah, menurut lu deh video apa sih sebenarnya yang gampang FYP tuh? Video joget. Video joget. Kayak gimana joget? Joget gitu. Gitu ya? Gitu yang gitu. Cuman ya balik lagi sih sebenarnya nggak perlu joget juga. Tapi kayak tetap ngikutin tren gitu. Betul, misalnya kayak lagi Squid Game, sekarang FYP-nya Squid Game Squid Game semua. Ya pokoknya harus relate lah sama si pengguna. Kalau menurut gue ya tipsnya ya cuma di situ doang, bagaimana video lo itu relate sama orang gitu. Ketika nonton gue seneng gitu, pengen nggak gue skip gitu. Karena semakin banyak yang skip video lo, ya semakin kecil kemungkinan lo untuk FYP. Nah, ini sekarang ada beberapa brand-brand yang emang udah kita kurasi. Curate. Oke, kita coba nonton dari yang pertama nih. Ini ada dari Instagramnya Wika. Live at Wika. Jadi Wika ini kan perusahaan kontraktor besar ya, Tan. Jadi dia bikin stadion Jakarta International Stadium. Oh, ini di roadnya. Keren amat. Ini view-nya sampai 337k, padahal TikToknya TikTok Live at Wika. Maksudnya ya, kita ngomongin konstruksi, apalagi segede Wika, mungkin akan lebih susah untuk tap in gitu di TikTok. Cuman ya ini berhasil. Kalau menurut lu gimana komennya melihat video ini? Keren. Kenapa keren? Gak tau, kayak keren aja gitu. Ya karena konstruksi belakangnya juga, tapi bisa menjelaskan kalau Wika yang ngebangun bisnisnya juga, tapi tetap masuk aja gitu. Iya, itu tetap asik gitu dilihatnya. Kalau 1 sampai 10 berapa nih, Tan? Sampai 5 katanya. Sampai 5 berapa? 4,5 deh. 4,5. Kesempurnaan milik Tuhan. 4,5. Oke. Yang kedua, kalau tadi kita Cupdate. liatin konstruksi, sekarang ada dari F&B lokal nih, Cupdate. Oh, di sana ngebagiin makanan. Oh iya, lucu. Ceritanya ayam geprek. Lucu. Ini ayam geprek dari Cupdate. Sama gepreknya enak dan pedas. Suka ayam yang empuk. Oh, saya suka ayam empuk, gampang dikunyah. Rasanya pedas sekali tapi enak. Ekspresinya dapat Lebih banget enak lagi. sambal madenya. Lebih enak sambal madenya. Oh, udah, Tan, sekali aja. Iya. Tapi sambal geprek pedas maknyos. Saya pengen makan. Ah, ini tanya. Singkong nih. Doyanan lu kan. Makan bersama, makan siang. Pesan pakai GoFood saja, weh. Nih ngasih tahu kalau bisa dibeli ya. Cupdate.id harapan indah. Kita lihat viewersnya mencapai 1M. Keren, tapi itu keren sih. Coba kita lihat komennya ya. Promosinya ngakak banget anjir, ngeditnya keren anjir. Ngeditnya sampai kelihatan beneran. Bagus promosinya. Gimana menurut lu? Dia soalnya ngikutin tren. Lagi ya? Squid Game. Akhirnya jadi gampang FYP ya. Iya. Terus kita sekarang jadi tahu kalau Cupdate punya sambal made. Ya katanya Iya. enak, ya kan? Ya, kita nggak tahu sih sebenarnya enak apa enggak karena jauh di harapan ini. Iya. Kalau dekat sini mau beli nggak lo Cupdate ini? Beli lah ya. Beli ya? Kan bisa pakai GoFood. Oke, kita lanjut ke Rating. Oh, ratingnya berapa? Lu deh gantian. Gue suka sih karena ini small business kan ya. Iya. Saya kayak bisa menggunakan ini, gue kasih 5 karena kesempurnaan milik Cupdate. Lu berapa tuh? Sama sih. 5 ya. Lanjut. Ini angkringan dari TikToknya Gimme Your Daddy. Nih. Angkringan bro. Nah sekarang jam 3 pagi dan gue siap-siap. Kayaknya gue udah pernah lihat ini deh. Dan Udah ya? ini gue ngantuk banget tapi melek gara-gara ada tim Jaguar lagi nangkep dan syuting kayaknya. Hari ini gue belanja frozen food dan minuman-minuman saset
Nah biasanya kembaliannya gue beliin piscok pasar, ini enak banget. Nah gue sekarang mau istirahat karena nanti pagi ibu gue yang masak. Gue baru bangun jam 4 sore ya, seperti biasa gue masih ngantuk tapi tetap harus semangat. Nah ini gue udah sampai di gerobak gue seperti biasa, gue keluarin dulu barangnya. Seru gak sih? Sebenarnya dia kayak Storytelling, lagi curhat aja. Karena judulnya kan A Day in the Life Tukang Angkringan. mungkin ramai gara-gara orang penasaran tukang angkringan ngapain aja. Ini view-nya tuh sampai ini kalau di CTA-nya nih, Cibubur, Cimanggis dan sekitarnya sini ke angkringan gua. Dipin lagi lokasi angkringan, Jalan Radar Auri nomor 65 Google Map. Seru banget. Nah, terus kayak komen-komen orang nih kayak lihat snapgram langsung nyari TikTok, semangat kakak Ari, salut banget sama cowok yang masih muda dekat rumah gua nih. Sebenarnya ini juga satu strategi yang di TikTok yang mungkin orang akan suka, dan ini nggak cuma di TikTok doang. Kayak ketika lo bisa storytelling sesuatu, lo menceritakan yang lo jalanin, konten itu jadi tidak seperti jualan gitu. Kayak gue jadi pengen denger nih ceritanya Mas Ari nih, gokil. Gue kasih 6 loh Mas Ari. Kan 1 sampai 5. 5 Mas Ari. Gua 5 Ari deh. @angkringans. Nah sekarang Hair Nerd. Nah Hair Nerds nih emang udah terkenal sih. Salon punyanya Uus. Oh, yang sempat ada Arif Muhammad gitu juga bukan sih? Tapi dia emang sering ada ini ya, emang sering ada selebgram atau artis. Bisa dikatakan juga Uus mungkin yang punya ya. Jadi tanpa pikir panjang Uus sekarang menyatroni atau menyambar. Tapi kalau Hair Nerds nih emang pemilihan kontennya juga ya oke, dia menggunakan luksi, iya, terus kayak artis, cewek. Ya menurut gua voice overnya si Hair Nerds ini juga asik gitu. Kayak Masnya kan pas ngisi, ini gitu. Ya lu dengerinnya nggak bosan gitu. Nggak monoton. Nggak monoton. Kalau lu kasih nilai berapa tuh Hair Nerds? Ya 4,5 lah. 4 lah kalau gua. 4,7. Kalau gue 4, karena ya mungkin kebantu juga karena pakai selebgram. Oh, iya mungkin buat sih. teman-teman small business kan, kita kan nggak bisa pakai mungkin. Tapi dari kreativitas kontennya, gue yang nggak suka potong rambut aja, maksudnya. Seru nontonnya. Seru nontonnya. Gue kasih 4. 4,5 lah gua. Next, Holy Wings. Mr. Holly. Kan sih kawan, bos santai aja Budi. Coba joget itu. Nggak bisa. Kalau ini jangan ditanya lah ya, Mr. Pastilah, Holly pasti dan rame. kawan-kawan emang gokil lah kalau bikin Holy Wings. By the way, kita udah pernah ngobrol sama Mr. Holly loh. Kayak sebenarnya Mr. Holly itu jabatannya apa sih di Holy Wings? Apakah yang punya gitu? Soalnya kan suka banyak yang nanya tuh kayak apakah dia yang punya. Tapi sebenarnya penggunaan BA-nya memang aktif banget sih Iya. di TikTok dan Yang cewek juga aktif tuh. Dede Holly, ada Chef Holly, Iya. ada banyak. Jadi kalau mau nonton bisa lihat di YouTube kita nih, sini nih. Tadi tonton aja. Sebenarnya Mr. Holly itu siapa sih? Oh ini kasih 10 kali ya, Holy Wings. 10. Kaki juga kan. Nggak nyampe. Oke, next ini ada Kompas. Kompas. Sepatu Kompas raksasa. Ini salah satu aktivasi Kompas yang diliput ke TikTok. Jadi penggunaan TikTok buat meliput apa yang dilakukan ya. Kompas ini seru juga sih, karena banyak sekali aktivasi dan juga marketing yang dilakukan kerjasama tuh yang memang menurut gue gokil gitu. Kayak misalnya Kompas pernah sama BCA. Terus kayak ini juga di video ini kan Kompas bikin tugu sepatu. Itu tuh pernah ngobrol loh sama Kompas juga. Sama Kak Popo selaku Oh iya. Kak Popo. dari Tim Up. Jadi Tim Up ini salah satu konsultan kali ya, atau tim lah, banyak bantuin sepatu Kompas dalam aktivasi marketingnya. Dan memang setiap aktivasi marketingnya tuh ya memang gokil gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu sebenarnya siapa sih tim di balik aktivasi Kompas, boleh juga nonton di Ngobis kita sama Kak Popo. Itu podcast terlama gue sampai 1 jam lebih, tapi gue nggak berasa karena gue ngobrol seru gitu. Kali ini di sini kali ya. Oke, ini ada Reclea Break. Lea. Jadi nggak alih katanya. Nah, hari ini saya bawa mandor saya. Kalau dia bilang oke, saya beli. Kalau nggak oke, saya nggak beli. Hari ini panas banget sih, Cici ke kantor aja ngopi dulu. Nanti untuk tukangnya biar saya jelaskan. Oke, kamu yang handle ya. Oke bos. Kayak Jojo. Nanti untuk yang rumah Cici pakai bata Reclea Break, lebih dingin, kokoh, kedap suara. Iya. Sariawan ya? Batuk kok sariawan ya? Orang batuk sariawan. Gak apa-apa. Ini loh. Iya. Masa jadi saya nggak tahu ini? Oh, kopi. Ah, ini bos, batunya bos bagus banget bos. Ini dingin, udah dingin kokoh lagi. Bukan bos, wajib banget bos. Orang semua bos, wajib pakai ini. Oh gitu ya?
kalau gitu aku pesen. Tapi ya lucu sih. Kayak si Wika tadi ya, modelnya. Ya, konstruksi Ya, ya. juga. Cuman ini memang dibikin lebih lucu ya, lebih komedi jatuhnya. Tapi ini komen-komennya banyak yang bilang kayak, oh jadi batanya tuh jelek karena dikasih uang kopi jadi bagus. Disogok. Jadi backfire ya. Tapi ya tanpa disadari Reclea Brick dengan follower 22,6k videonya 4M loh. Walaupun salah bikin konten 4 Cuman ya tetap rame. 4 juta orang jadi tahu Reclea Brick tuh. Siapa yang sangka kalau nanti lu lagi pengen bangun rumah tiba-tiba beli Reclea Kebayang, Brick ya. aja gitu. Kayak tadi batok tapi bilang Sariawan ya, mungkin emang sengaja. Bisa jadi. Kreativitasnya 5. Tapi salah. Tapi salah, tapi nggak apa-apa. Ini emang mungkin salah satu strategi dari Reclea Brick. Yang batuk Sariawan, lu kalau nggak ngomong gue nggak ngeh sih. Sariawan. Orang batuk kok Sariawan. Nah, tapi kalau misalnya tadi dari kita ngelihat video-video tadi, sebenarnya dengan temen-temen makin banyak main di TikTok lah, lu jadi ngerti gitu jokes-jokesnya. Oh iya. Kayak lu tahu video-video Kalau mana yang seru. maksudnya nontonin terus. Iya, ya. nontonin terus, ngeliatin. Lu jadi tahu sekarang anak-anak tuh lagi ngejokes apa gitu. Lagunya apa? Lu tau gak sih yang ragil? Oh, yang ada di Instagram juga bukan Suami sih? istri ragil namanya. Tahu. Nah, terus gue Satu orang Indo. Satu orang Indo Iya, ya. iya, Nah, iya. gue sempat dulu gue udah pernah lihat kontennya di TikTok. Terus akhirnya makin rame kan, makin dia diisengin, makin orang. Tapi lucu orangnya, emang kontennya Iya, iya. menghibur gitu loh. Nah, terus gue tuh sempat lagi ngisi webinar di salah satu SMA penabur deh kalau nggak salah. Terus gue lagi ngebahas TikTok kan. Terus tiba-tiba anak-anak kelas 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA ini tuh Ngomongin dia. tante ragil gitu. Tante. Tante ragil maksudnya itu jokesnya mereka ya gitu. Tapi kayak gue yang tadinya ngerasa itu biasa aja ragil, lu bayangin gak sih maksudnya sampai diomongin nih anak SMA kayak itu jadi sosok gitu yang kayak mungkin kalau kayak kita kayak lu cinta Luna gitu. Iya. Ngerti gak sih? Iya. Dampaknya segede gitu Lu cinta Luna. dan gue gak akan pernah bisa tahu ragil kalau gue tidak main TikTok. Jadi teman-teman mungkin kalau mau ngerti gitu gimana sih cara mainnya TikTok, ya itu harus ngikutin tadi. Cuman kalau gue rekap ya yang pertama tren, harus tahu Tren. trennya apa. Tren ini bisa berlaku jogetannya, jokesnya, soundnya, lagunya yang lagi diomongin apa gitu. Terus yang kedua, penggunaan konten-konten yang kreatif gitu. Kreatif bisa jadi kayak yang OG, yang lucu tapi spontan gitu. Uhuy. Minta kan lo? Minta. Konten-konten spontan justru di TikTok tuh lebih real. Iya. Kayak lo lebih semakin lo real, semakin lo OG, kayak itu semakin bagus sebenarnya. Dan yang ketiga, penggunaan BA dan sebagainya tuh sangat membantu gitu. Kayak ada tokohnya, ada tokoh yang dikenal kayak lo contohnya kan kalau di sini kan. Oke. Jangan lupa nge-gimmick ya. Ada aja lucunya gitu di depan yang kayak Clickbait. misalnya lo jatuh gitu. Karena semakin orang pengen nonton video lo, semakin sampai habis ya semakin bagus juga untuk ditonton orang dan masuk FYP-nya gitu. Kalau dari kita nih kayak kita tuh kan ya sekarang kita juga lagi ribet ya. Ngurusin TikTok juga lagi stagnan. That's why kita juga coba terus lah algoritma yang ada, dan yang paling penting adalah konsisten. Makanya follow, nonton. Jangan di skip. Padahal sebenarnya maksudnya kontennya menurut gua bagus, cuman ya gitulah tadi mungkin kita juga bermain dengan algoritma, kita juga mungkin trennya kurang relate dan sebagainya. Itu juga kita mengakui kita juga harus banyak belajar. Nah kemarin gue dapat banyak insight banget ketika gue dengerin dari kelasnya Kak Agatha Octavina. Jadi Kak Agatha ini lumayan terkenal ya di TikTok, followersnya juga sampai ratusan ribu. Sekarang Kak Agatha ini juga ngejalanin agency khusus untuk TikTok doang. Namanya Octave. Dan kita kemarin sempat ngerekam di TSC. Itu ngomongin kayak gimana sih caranya untuk lo menggunakan TikTok untuk small business gitu, dengan modal yang notabene dibilang nggak pakai uang lah sebenarnya main TikTok itu kan. Dikasih tips and triknya Kasih tips and trick itu dibagi ke 3 kelas, dan menurut gue setelah gue dengerin juga banyak hal yang gue akhirnya tahu salah kita tuh di sini, salah gue tuh di sini, dan sebenarnya dampak TikTok itu gede banget buat small business gitu. Kalinya lu FYP kayak sales pun juga bisa naik gitu, karena kalau produk lu memang bagus gitu, orang jadi lebih tahu tentang produk lu, reach-nya jadi lebih banyak. Karena kalau di Instagram kan ya lu nggak bisa reach sejauh itu lah, lebih mudah di TikTok gitu. Nah teman-teman bisa langsung aja logon tuh manstartupacademy.com. langsung cari ke course list, teman-teman bisa langsung ke marketing atau langsung cari aja kelasnya Kak Agatha. Cari aja per hari Kamis besok Kelasnya udah bisa diakses langsung di www.manstartupacademy.com, ke course list, langsung cari aja langsung kelasnya Kak Agatha. Judulnya Utilizing TikTok kalau nggak salah untuk small business. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena nggak mungkin ketinggalan. kan lifetime. Kelasnya tuh lifetime, bisa diakses kapanpun dimanapun. Gak bakal ketinggalan. Jadi Gak bakal ada ini juga, maksudnya mau seberapa banyak yang nonton tetap bisa. Jadi teman-teman tinggal beli aja, enroll sekali, teman-teman bisa ulang terus videonya sampai teman-teman bosen, sampai teman-teman ngerti. Kalau belum ngerti, kita juga udah editin tuh kan divisualin tuh sama Yuli ya. Jadi kalau Kak Agathanya ngomong apa ada penjelasannya. Jadi kalau webinar kan mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa soalnya Live kalau webinar. Kalau ini udah diedit, udah di-cut ya, serapih mungkin buat teman-teman bisa memahami sebenarnya penggunaan TikTok itu gimana. Jangan lupa di like, komen, Subscribe. lonceng. Oke, ketemu lagi di notif selanjutnya. Bye bye.